Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di channel pembelajaran SD Kota Semarang. Hari ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yang pertama adalah setelah mengamati dan membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, kalian mampu menyebutkan ciri kata baku dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, kalian mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kata baku dan detail. Ketiga, setelah mengamati gambar dan membaca teks, kalian mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya melalui tabel. Yang keempat, setelah melakukan pengamatan di luar kelas, kalian mampu menulis laporan tentang hasil pengamatannya terkait manfaat tumbuhan dan hewan sesuai habitatnya dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati gambar, kalian mampu menyebutkan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya dalam kehidupan melalui tulisan dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, kalian mampu menuliskan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar melalui tulisan dengan tepat. Nah, anak-anak, persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini, kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Ayo kita baca bersama-sama. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang amatilah tulisan berikut ini. Selanjutnya, mari kita baca teks berikut ini yang berjudul PMDIah dan Naskah Asli Proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah PMDIah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan PMDIah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto.
Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, anak-anak, sekarang mari kita belajar tentang kata baku. Kata baku biasanya itu digunakan dalam situasi resmi. Selain itu, penulisan dan pengucapannya sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Contohnya, nah di sini Pak Guru ada contoh kata tidak baku dan contoh kata baku. Yang pertama, kata tidak baku nasihat. Kata bakunya adalah nasihat. Yang kedua, kata tidak bakunya apotik. Kata bakunya adalah apotek. Yang ketiga, kata tidak baku adalah cuman. Sedangkan kata bakunya adalah cuma. Contoh yang keempat, kata tidak bakunya adalah bubuk. Sedangkan kata bakunya adalah bubuk. Yang kelima, kata tidak bakunya yaitu jadwal. Sedangkan kata baku adalah jadwal. Nah, dari teks tadi, ternyata semua kata yang digunakan pada teks BM Diah dan naskah asli proklamasi adalah kata baku, karena tidak ditemukan kata yang melenceng dari EYD atau ejaan yang disempurnakan. Sekarang, mari kita perhatikan bacaan berikut ini. Hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam. Dalam waktu singkat, seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Nah, ini dia tanaman beluntas yang biasa kita lihat sebagai tanaman pagar. Adakah di antara kalian sudah pernah melihatnya? Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Adakah di antara kalian yang tahu nama hewan berikut ini? Ya, tepat sekali. Hewan tersebut adalah keong. Sekarang, mari kita pelajari lebih lanjut tentang hewan yang satu ini. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Nah, anak-anak, ternyata hewan itu memiliki manfaat bagi manusia dan lingkungan. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra,
yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol, kulit hewan seperti sapi dan kerbau yang dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Manfaat yang ketiga yaitu penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kop. Manfaat yang keempat, sebagai penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Manfaat yang kelima yaitu sebagai penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Sedangkan tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Selain hewan, tumbuhan ternyata juga memiliki manfaat bagi manusia dan lingkungan. Apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Seperti serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Manfaat yang ketiga, sebagai bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Yang kelima, sebagai bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Dan buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Yang keenam, yaitu sebagai bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna, seperti sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel berwarna jingga, dan kunyit berwarna kuning. Manfaat yang terakhir, yaitu menjaga kualitas air. Contohnya adalah tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, anak-anak, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera, karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Sekarang, mari kita amati gambar berikut ini. Ada dua gambar di sini. Yang pertama adalah gambar seorang petani. Yang kedua adalah gambar siswa yang sedang belajar. Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Nah, anak-anak, sekarang mari kita kerjakan soal-soal berikut ini. Yang pertama, apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Setelah kemerdekaan,
tidak ada lagi pajak tinggi yang dibebankan, sehingga para petani atau pedagang bisa hidup sejahtera. Yang kedua, apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Ada yang tahu, anak-anak? Ya, tepat sekali. Setelah kemerdekaan, pendidikan akan mudah tersebar dan berkembang secara merata di seluruh wilayah, sehingga pelajar mendapat hak pendidikan seutuhnya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Ya, mengutamakan pendidikan sebagai modal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, maka rakyat akan mampu bersaing demi kesejahteraan mereka. Pertanyaan terakhir, kegiatan apa saja yang dapat kamu lakukan agar kamu berhasil sebagai pelajar? Adakah yang tahu? Tepat sekali. Yang pertama, yaitu rajin belajar. Yang kedua, dengan mengikuti nasihat guru serta orang tua. Dan yang ketiga, selalu hidup disiplin. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu bekerja keras mencapai tujuan. Segala halangan dan kesulitan dapat teratasi dengan adanya persatuan yang erat dan kuat. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Pesan Pak Guru, meski belajar dari rumah, kalian harus selalu semangat ya, rajin membaca dan berlatih. Ingat selalu protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak. Dan yang kelima, membatasi mobilitas. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.